Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian pada kesempatan malam ini ya? Nah teman-teman, terima kasih buat atensi kalian yang masih menunggu video-video terbaru dari channel ini teman-teman. Nah pada kesempatan malam ini seperti biasa kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkannya ya. Siapa tahu firman yang kita baca dan renungkan pada kesempatan malam ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua, bisa menjadi penghantar tidur, sebagai introspeksi, sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita, pikiran kita terisi penuh tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tadi saya mendapatkan sebuah kabar yang begitu sangat viral ya teman-teman ya. Viral di dalam dunia maya, viral dalam pemberitaan-pemberitaan yang ada begitu teman-teman. Nah, pemberitaan itu adalah terkait dari Vanessa Angel ya teman-teman ya. Tentu teman-teman sudah tahu kabar itu gitu ya. Nah, pada kesempatan malam ini kawan-kawan, saya akan berbicara soal Vanessa Angel gitu ya. Tapi bukan soal Vanessa Angelnya, tapi perkataan yang dia upload di Instastory-nya teman-teman. Nah, perkataan itu bisa menjadi introspeksi diri kita, bahkan pertanyaan itu gitu ya, itu bisa menjadi pengingat buat setiap kita teman-teman ya. Saya coba share dulu kesempatan pada malam ini, tema kita apa begitu ya. Oke, tunggu dulu teman-teman ya. Nah, ini dia tema kita teman-teman. Ya, tema kita adalah pada kesempatan hari ini saya mengambil judul ya sesuai dengan apa yang booming beberapa saat ini, yaitu tentang Vanessa Angel. Jadi Vanessa Angel itu berkata bahwa ada yang bisa tebak aku pergi kemana, aku mau kemana katanya. Dah, dari kalimat ini ada beberapa bagian firman Tuhan yang kita coba bisa renungkan supaya firman itu boleh tertanam betul-betul teman, dari kejadian apa yang dialami Vanessa Angel ya. Tentunya pada kesempatan yang malam ini teman-teman, saya mengucapkan turut berduka cita ya bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Vanessa Angel dan suaminya begitu ya. Kiranya tangan belas kasihan Tuhan menyertai keluarga dan memberikan kekuatan dan penghiburan teman-teman. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat sebuah Instastory ini gitu ya teman-teman ya, saya percaya teman-teman tahu Instastory ini gitu ya. Ini begitu viral sekali di dalam dunia maya teman-teman ya. Saya percaya teman-teman ini lihatlah ya, ya semua pasti lihat ya Instastory ini. Di Instastory ini terlihat sekali Vanessa Angel mengupload dan bertanya, ada yang bisa tebak aku mau kemana, aku pergi kemana. Nah, rupanya teman-teman, kalau saya perhatikan dengan detail gitu ya, foto ini diambil dari sisi kiri mobil ya, dari sisi kiri mobil dia coba ambil beberapa gambar begitu ketika mobil itu sedang jalan, teman-teman. Nah, ketika dia upload, dia bertanya kepada para fansnya, para penggemarnya begitu ya, ada yang bisa tebak aku mau kemana? Tentu teman-teman, kalimat yang diucapkan ini bukanlah bayangan Vanessa Angel dia sampai di tujuan di mana dia akan pergi kan. Saya percaya Vanessa Angel ketika mengupload video ini atau Instastory ini, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa hidup dia terhenti di hari ini juga. Dia tidak membayangkan itu teman-teman. Tetapi yang menarik adalah ketika saya membaca Instastory ini, ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi pengingat buat saya teman-teman. Ya, ketika saya membaca Instastory bagian ini teman-teman. Apa yang saya ingat teman-teman? Coba ya. Yang saya ingat pertama kali ketika saya membaca Instastory daripada Vanessa Angel teman, dan kabar yang begitu menyedihkan ketika saya melihat berita sudah mengabarkan ya kan bahwa Vanessa Angel dan suami telah berpulang. Hati saya bergetar teman-teman membaca bagian ini dan melihat kenyataan yang terjadi, yang dialami Vanessa Angel dan suaminya, bahkan seluruh keluarga yang ada di mobil yang bersama dengan dia. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya di dalam sebuah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur pasal 90 ayat keempat, 5, dan 6 teman-teman ya. Itu kurang 2 ayat teman-teman. Di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, katanya. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Teman-teman, bagian firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kehidupan ini begitu amat singkat, teman-teman ya. Begitu amat singkat. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa di matamu itu 1000 tahun, di mata Tuhan 1000 tahun, sama seperti kemarin. Apabila itu berlalu, kata firman Tuhan. Atau seperti giliran jaga di waktu malam. Begitu singkatnya kehidupan ini. Bahkan dikatakan di sana dipertegas bahwa engkau bisa saja menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang sedang bertumbuh. Di waktu pagi dia bisa bertumbuh dengan begitu bagus. Tapi di waktu petang, lisut dan layu. Nah, teman-temanku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dimanapun kalian berada, firman Tuhan ini mengajak kita dan menyadarkan kita semua bahwa kehidupan ini sangat singkat, teman-teman. Kita tidak mengerti hidup ini terhenti sampai kapan. Dan saya percaya tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini. Dia tahu hidupnya berhenti sampai kapan, teman-teman. Nah, kemudian ketika saya merenungkan bagian ini, teman-teman, saya mencoba melihat bahwa apa arti hidupmu, teman-teman? Apa arti hidupku? Coba teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalimat ini coba tanyakan di dalam diri kalian masing-masing. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Saudara, ketika kita merenungkan kisah yang begitu cepat yang dialami Vanessa Angel, saya kembali teringat bahwa kehidupan ini harus berarti. Dan saya teringat juga teman-teman sebuah peribahasa yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Wah ya, mestinya kita meninggalkan nama baik dalam hidup ini, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dalam dunia. Bayangkan ketika kita meninggal, kita itu dikenang sebagai orang yang tidak baik dalam dunia ini. Tetapi bagaimana ketika kita meninggal, kita mau dikenang sebagai pribadi yang seperti apa? Ini seharusnya menjadi pertanyaan buat setiap kita, teman-teman. Apakah arti hidupmu? Nanti ketika kamu berpula, Tuhan panggil kamu. Kira-kira orang-orang di sekitar kamu akan mengenang kamu seperti apa? Dan inilah seharusnya perjuangan kita ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kawan-kawan. Dan inilah perjuangan kita ketika kita masih tinggal bersama dengan keluarga kita. Dan inilah perjuangan kita ketika Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk tinggal di tengah-tengah dunia ini. Apakah arti hidupmu? Teman-temanku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tanyakan pada dirimu, selama kamu menjalani kehidupan di muka bumi ini, apakah hidupmu sudah bermakna atau tidak? Sudahkah engkau memberikan makna, memberikan pengaruh, memberikan dampak yang baik di dalam kehidupanmu, di dalam seisi rumah tanggamu, di dalam keluargamu, teman-teman? Apakah seorang teman-teman itu sudah berikan dampak yang baik, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dalam dunia ini, teman-teman? Dan apakah teman-teman sudah memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kalian, bagi cucu-cucu kalian, atau mungkin bagi pasangan kalian? Apakah kamu sudah menjadi suami yang baik bagi pasanganmu, bagi istrimu, bagi suamimu? Apakah engkau sudah menjadi contoh yang baik bagi karyawanmu? Dan Tuhan berikan dampak itu. Apakah kalian sudah mempunyai makna dalam hidup ini? Apakah kehidupanmu benar-benar sudah bermakna? Sudah berdampak? Atau jangan-jangan teman-teman, jangan-jangan teman-teman tidak pernah memikirkan dampak apa yang seharusnya orang Kristen berikan kepada dunia ini. Wow.
Nah, teman-temanku yang dikasihi dan mengasihi, coba tanyakan dalam diri kalian masing-masing. Tanyakan pada dirimu. Selama gue, teman-teman semua, dikasih kesempatan oleh Tuhan, masih tinggal di dalam dunia ini. Apakah hidupmu sudah bermakna atau belum? Nah, teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini dan instastory yang tadi yang kita baca, teman-teman, saya melihat bahwa Vanessa Angel berkata, ada yang bisa tebak aku pergi kemana? Pertanyaan ini mungkin juga bisa merupakan pertanyaan bagi kita semua. Jangankan 1 tahun ke depan, teman-teman. 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, ataupun 1 menit, teman-teman. Ke depan, kita tidak tahu hidup kita seperti apa. Kita nggak ngerti. Ya, teman-teman ya. Kita nggak tahu, teman-teman. Hidup kita ini akan seperti apa dalam hidup ini. Kita nggak ngerti 1 detik ke depan ini kita akan kayak mana gitu kata orangnya. Kayak mana kita 1 menit ke depan ini, teman-teman. Ya, kayak mana? Kita nggak ada yang tahu loh, teman-teman. Apakah teman-teman bisa meyakinkan bahwa teman-teman akan tinggal dalam dunia ini mungkin sampai 3 hari ke depan gitu atau setahun, 10 tahun? Tidak ada yang bisa, teman-teman. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Sebab itu teman-teman mari sama-sama kita gunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin ya. Gunakan sebaik mungkin hidupmu teman-teman. Supaya hidupmu ini benar-benar bermakna bagi sesamamu. Gunakan itu. Coba teman-teman saya mau tanya kepada kalian semua ya. Andai kata teman-teman, andai kata. Teman-teman saat ini gitu ya. Dikasih kesempatan oleh Tuhan. Itu hidup 3 hari. Wah, maksudnya adalah jatahmu teman-teman. 3 hari lagi Tuhan akan panggil kamu. Kira-kira teman-teman akan melakukan apa dalam hidup teman-teman? Coba teman-teman. Saya pengen dengar jawaban teman-teman. Kira-kira teman-teman mau melakukan apa? Ketika Tuhan itu kasih kesempatan usia 3 hari lagi. Joel, kamu akan kupanggil gitu ya. So, saya akan pasti berjuang melakukan yang terbaik sebagai seorang suami. Saya akan berjuang melakukan yang terbaik sebagai seorang karyawan. Saya akan berjuang melakukan yang terbaik sebagai seorang orang tua. Saya akan berjuang, saya akan melakukan yang terbaik kepada pasangan saya dan lain sebagainya. Karena jatah usia kita cuma 3 hari. Mungkin ketika saya punya salah kepada siapapun, saya akan ngomong say sorry. Saya sudah mendukakan hatimu, saya sudah menyakiti hatimu, ampuni saya gitu ya. Mungkin kesempatan 3 hari ini kita akan gunakan untuk semacam itu, teman-teman. Iya kan? Tetapi persoalannya adalah kita ini nggak ngerti sampai kapan kita hidup dalam dunia ini. Seharusnya kalau kita nggak ngerti sampai kapan kita di dalam dunia ini, teman-teman, maka kita ini lebih mawas diri, berjaga-jaga, mengintrospeksi diri kita. Karena kita nggak ngerti loh. Hidup teman-teman sampai kapan dalam dunia ini. Seharusnya kita senantiasa waspada dan menjaga diri kita supaya kita tidak melakukan kesalahan, bukan? Kalau orang yang sudah ngerti masa hidupnya sampai kapan aja, dia berjuang sedemikian rupa untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan teman-teman yang nggak ngerti dalam hidup ini? Jam kehidupan itu terus berputar, teman-teman. Tapi satu orang pun tidak ada yang ngerti berhentinya sampai kapan. So, pertanyaan penting adalah koreksi diri kalian. Satu kalimat penting, teman-teman.
Sebagai anak-anak Tuhan, saya bicara pada kesempatan malam ini konteksnya sebagai anak Tuhan ya teman-teman ya. Sebagai anak Tuhan kita patut bersyukur ya. Kita patut bersyukur, sebentar teman-teman ya. Kita patut bersyukur bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Sebagai anak Tuhan kita patut bersyukur melalui pengorbanan Kristus. Itulah menjadi jaminan kita. Jaminan apa? Coba kita lihat sama-sama ya. Tuhan pernah berfirman teman-teman ya. Tuhan pernah berfirman ya. Tuhan pernah berfirman di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan berfirman demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku di situ Yesus pergi ke situ. Kemana? Ke tempat rumah Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku di situ Yesus telah pergi ke situ, saat ini dia bersama-sama dengan Allah Bapa dan telah menyediakan tempat bagimu, maka Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini, membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Di tempat di mana Yesus berada, kamu pun berada. Sebuah janji kepastian yang indah ketika kita sebagai para pengikut Yesus, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, teman-teman. Dan saya percaya pada malam ini kita semua disadarkan, kita semua dilihatkan sebuah kenyataan bahwa kehidupan ini betul-betul berharga. Maka kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin. Maka di dalam masa ini teman-teman, saya mau mengingatkan kita bahwa hidupmu sangatlah berharga di mata Tuhan. Gunakanlah kehidupanmu baik-baik teman-teman. Gunakanlah kesempatanmu hidup dalam dunia ini dengan sungguh-sungguh teman-teman. Dengan sungguh-sungguh. Teruslah berpegang kepada pengharapan, kepada janji Allah yang sudah menyediakan berkat buat setiap kita. Bahkan menyediakan jaminan keselamatan bagi setiap kita, teman-teman. Ketika teman-teman semua melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini tidaklah satu orang pun mengerti. Tadi sore saya juga dikasih kabar bahwa di kota Batu, teman-teman, terjadi banjir bandang yang begitu besar. Sudah ada 15 orang atau apa begitu terseret akibat banjir bandang itu. Itu yang diketahui teman-teman. Masih belum ada data kepastian yang pasti. Dan di sini saya mau katakan bahwa kadangkala Tuhan bisa panggil kita kapanpun Tuhan mau, teman-teman. Dalam keadaan apapun juga. Kita masih ingat kok beberapa anak-anak Tuhan dipanggil di dalam usia yang muda. Mike Mohede misalnya. Teman-teman masih ingat ada suara yang begitu indah dari seorang Mike Mohede. Tapi kenapa teman-teman? Mike Mohede dipanggil Tuhan dengan usia yang muda. So, inilah terbatasnya hidup ini. Dan saya mau ingatkan teman-teman, mari sama-sama bersama dengan saya gunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah berkat bagi siapapun juga. Tidak pandang ras, tidak pandang agama. Mari sama-sama berjuang bersama dengan saya agar kehidupan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Menjadi saluran berkat artinya bahwa kita hidup ini, kita harus gunakan supaya bisa berdampak bagi orang lain. Yes, kita harus membawa dampak bagi dunia ini, teman-teman. Dunia ini membutuhkan kalian semua untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dunia sudah rusak akibat dosa, teman-teman. Dunia sudah dirusak akibat dosa. Orang sudah nggak ngerti lagi bisa membedakan mana yang baik dan tidak di zaman ini. Bayangkan bagaimana mungkin seorang anak bisa tega membunuh ibunya. Seorang ayah bisa menganiaya anaknya sendiri.
Ini akibat apa sebetulnya? Akibat dosa. Maka kalian semualah yang menjadi agen Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tidak cuma saya, teman-teman. Tapi teman-teman semua bisa menggunakan kesempatan ini untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran. Mari teman-teman bersama dengan saya, jadikan hidupmu saluran berkat bagi orang lain. Kiranya perenungan ini menjadi pengingat buat setiap kita, teman-teman, agar kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Inilah refleksi saya ketika saya mendengar kabar hari ini. Begitu cepatnya manusia, kehidupan manusia begitu sangat amat cepat, teman-teman. Oleh sebab itu, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama gunakan hidupmu dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oke, ya teman-teman, silakan saya buka room untuk teman-teman boleh merefleksikan apa yang terjadi, apa yang saya sampaikan tadi. Barangkali teman-teman mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan berkat ataupun mendapatkan pengertian yang baru untuk menjalani kehidupan ini, boleh share ya. Silakan teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir bersama dengan saya pada kesempatan malam ini. Terima kasih untuk teman-teman saya yang Ranger Biru yang setia mendampingi saya ketika saya live, ketika saya renungan pada kesempatan malam ini. Ya, teman-teman silakan kalau mau yang bergabung silakan ya, silakan boleh masuk begitu ya. Silakan teman-teman kalau mau masuk bergabung kita ngobrol bersama. Apa yang saya sampaikan tadi mungkin teman-teman mendapatkan berkat, silakan teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ada teman saya sudah begitu banyak masuk di sini, ya kan? Ada Bang Hendra saja begitu ya. Kemudian ada ucapan-ucapan apa namanya itu, ucapan-ucapan duka gitu ya. Sudah banyak masuk di sini gitu ya. Saya percaya teman-teman sangat bersedih lah ya mendengar kabar ini. Tapi refleksi saya, teman-teman harus juga waspada. Lakukan hidup ini dengan sebaik mungkin ya. Oke ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau masuk ngobrol bersama dengan saya. Apa arti hidupmu? Sudahkah engkau memberikan makna yang baik dalam kehidupanmu? Wah ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau masuk, saya persilahkan ya. Kita ngobrol bareng pada kesempatan malam ini. Ya nanti kita di akhir sesi ini teman-teman kita akan berdoa untuk keluarga yang sedang berduka tentunya ya. Yuk teman-teman masuk dulu. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau masuk bersama dengan saya, temani saya di sini. Silakan ngobrol, silakan berefleksi apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman dapat berkat apa, mau menambahkan juga boleh ya. Mau mengucapkan bela sungkawa juga boleh ya. Seperti teman-teman kita yang sudah di live chat ini ya. Oke ya, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau masuk, silakan ya. Oke. Ya, saya diingatkan oleh Bang Hindra untuk membacakan sebuah ayat firman Tuhan, teman-teman. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini adalah tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Maka sebab itu kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita berjaga-jaga dan waspada. Mengoreksi terus-menerus diri kita supaya kita siap di dalam hari kedatangannya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kedatangan hari Tuhan itu kapan. Ya, oke, silakan teman-teman yang lain kalau mau ngobrol dengan saya silakan. Oke, ya. Saya tidak peduli agamanya apa, tapi inilah refleksi saya ya. Hidup ini adalah kesempatan, kata Bang Hendra. Ya, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini hanya sementara. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau masuk, silahkan. Kita sudah selesai dalam perenungan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Oke ya. Satu pujian sangat bagus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat
Aku tak berdaya lagi, katanya. Hidup ini sudah jadi berkat. Itu sebuah pujian yang sangat indah sekali, teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Kalau yang mau masuk, boleh ya kita ngobrol bareng pada kesempatan malam ini, kawan-kawan ya. Silakan. Lagu yang cocok buat kita. Yes, itu lagu yang sangat bagus, Bang Hendra ya. Silakan teman-teman kalau mau bergabung, mau masuk di room ini, saya persilahkan ya. Silakan teman-teman, boleh? Ada yang mau masuk, mau ngobrol dengan saya pada kesempatan malam ini ya. Silakan teman-teman. Dah? Ada yang masuk? Boleh? 1, 2 orang begitukah? Boleh masuk? Boleh meninjau apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, kawan-kawan. Siapa tahu loh ya, di luar sana itu ada orang yang jadi berkat ya. Oke. Oke, ada Bang Daniel Yakub. Saya bangga mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus yang begitu baik, bahkan teramat baik buat hidupku dan telah menyediakan tempat yang indah di surga. Waduh, satu kalimat yang sangat baik begitu ya dari Bang Hendra Yakub. Oke ya, ada yang mau masuk kawan-kawan? Silahkan. Kurang seru nih kalau tidak ada yang masuk nih ya. Jangan-jangan teman-teman gak ngerti apa yang saya sampaikan kan gitu kan. Nah, ada yang dari Bang Sokip Okik, dia bilang bahwa senantiasa berbuat baik kepada sesama. Saya sangat berbakti, saya sangat terberkati firman pada malam hari ini. Semangat Bro Joel, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk doa dan ucapan daripada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya undang teman-teman supaya tidak sendiri. Saya undang kalian semua. Barangkali teman-teman terberkati boleh share langsung di grup ini. Silahkan ya teman-teman ya. Saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk share apa yang teman-teman dapatkan dari renungan kita pada kesempatan malam ini ya. Silakan teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang mau share, mau kesaksian juga boleh ya. Boleh nggak Pak Yoel kesaksian? Boleh teman-teman ya. Saya enjoy aja teman-teman ya. Justru saya senang sekali kalau teman-teman bisa masuk, bisa ngobrol dengan saya pada malam ini. Silakan teman-teman ya. Boleh menanggapi ataupun menyanggah juga boleh teman-teman ya. Pak Yoel saya nggak cocok dengan ayat itu yang Pak Yoel sampaikan tadi. Atau mau menambahkan apa yang saya sampaikan teman-teman juga boleh ya. Ya, kesempatan malam ini memang saya gunakan untuk belajar firman bersama dengan teman-teman semua. Ya, kita melihat situasi dan kondisi, kita bisa belajar, kita bisa memperdalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ya, begitu ya. Ada? Oh, ho, ho, ho. Oke, silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Oke. Mari teman-teman silakan kalau ada yang mau masuk, silakan tanggapi apa yang saya sampaikan ya. Jangan cuma di live chat dong. Ayo Bang Dung boleh masuk nih ya. Kalau di live chat ini kurang seru nih kalau kita bicara ya. Enak kalau langsung teman-teman tanya, teman-teman saya jawab ya. Oke. Ya, ini luar biasa ini ya. Aku layani jemaat Tuhan sebagai perias jenazah. Suatu pekerjaan sederhana, tapi inilah yang aku bisa. Luar biasa teman-teman. Ini sebuah talent yang luar biasa ya. Oke, ini ada spiritual warfare. Oke, silakan Bang. Salam Sehat, Bang Bang. Yoel Ade Prasetyo. Salam Bang, sehat kabar? Shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo. Oke, haleluya. Sa Gimana? itu firman Tuhan Abang itu menyentuh hati itu Bang. Waduh, terima kasih, terima kasih. Kecil Ada yang tapi mau berbobot Bang. Yes. Saya cuma melihat begini loh Bang ya. Tadi teman-teman ada ngomong, oh ini bisa ngambil kesempatan dari accident orang. Tidak, teman-teman. Saya nggak ngambil kesempatan. Justru dari pelajaran yang berharga, saya dapatkan dari sini, begitu ya. Pelajaran yang berharga saya dapatkan, begitu. Ya, silakan ya. Silakan teman-teman. Bang, tolong di mute-nya dulu Bang. Silakan Bang. Yo, ini masuk Bang. Kan Silakan Bang. teringatnya itu Vanessa Angel itu Bang ya kan. Jadi sedih Boleh. juga kadang kita Bang ya. Karena kan Mm-mm. dia kan
sebelumnya kan Nasrani. Hmm. Dia berubah keyakinan, akhirnya ya seperti itu, Bang. Hmm. Jadi kadang kan karena apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, katanya gitu, ya. Hmm. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Bukan Hmm. begitu, Bang? Ya. Jadi kadang kalau pikir-pikir dia kan udah menyangkal Kristus seperti itu, Bang. Hmm. Jadi Ya. hanya Yesuslah jalan keselamatan. Hmm. Sepakat, Bang. Karena firman Tuhan kan Ya. berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dimana seorang dapat Hmm. diselamatkan, hanya di dalam Kristus. Jadi Hmm. saya melihat dari sudut pandang spiritual aja. Kadang saya bertanya, Tuhan kemana? Karena kan seperti khotbah-khotbah Daud Tony kan, itu saya sering mengikuti itu, Bang, ya, Daud Tony kan. Hmm. Hmm. Jadi setelah kita mati, hari itu kita akan tahu kita kemana. Bukan Ya. seminggu, bukan 40 hari kemudian baru kita tahu kita kemana setelah mati. Karena Ya. tubuh kembali kepada tanah, tetapi roh dan jiwa kembali kepada Allah. Seperti itu, Ya. Bang, kabaran. Betul. Hmm. Jadi kadang saya sedih kalau melihat itu, Bang. Apalagi yang sudah menyangkal Kristus kan. Hmm. Itu tidak ada pengampunan itu, Bang. Iya. Selesai sudah. Makanya dalam hati saya kadang saya berdoa supaya Tuhan turun tangan, campur tangan atas Indonesia khususnya. Supaya Indonesia dilawan. Ya. Karena kan iblis itu tidak mau dia kita itu mengenal kebenaran sejati. Makanya itu saya buat ikon saya ini spiritual warfare ini, Bang. Iya. Oh, mantap ini ya. Iya. Apa itu, Bang, Iya, iya. spiritual warfare? Setahu Pertentangan Abang ya apa itu? dengan iman ya. Spiritual Kayak warfare itu perjuangan iman begitu kah? spiritual warfare, peperangan rohani, Bang. Jadi setiap Iya, hari kita iya, itu berperang secara rohani. Mungkin iya. secara mata jasmani kita nggak bisa melihat bahwa setan itu jelas hidup bekerja. Hmm. Hmm. Setan itu tidak mau kita itu damai sejahtera. Setan itu kita berantakan, gila, Iya. stres, utang di mana-mana. Jadi sadar dan berjaga-jagalah, kata firman Tuhan ya di 1 Petrus 5. Musuh-musuh iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang mentelan. Jadi kita mesti sadar. Cuman terkadang kalau kita menyampaikan seperti ini, banyak orang yang tidak menerima. Mereka tidak percaya, tak ada itu. Tak ada itu Agak setan, susah. katanya. Itu dia, itu agak Jadi, susah ya. Iya, ini saya pengalaman, Bang. Ya, kata orang kadang gini kan. Aduh, hati-hati rumah. Saya dulu pernah pengalaman ini, punya teman, Bang, ya. Jadi dia cerita firman Tuhan. Tapi pas di saat kami ada kerjaan ngambil kunci itu di Matraman, kan ada rumah angker di sana. Dia tidak tahu, takut lewat dari rumah angker itu. Ntar udah saya bilang, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tapi tetap merasa ketakutan gitu. Jadi tidak bisa diaplikasikan niat iman dia itu seperti apa kan. Yes. Jadi kalau ada pertanyaan, kamu percaya ada setan? Percaya ada setan. Tetapi firman Tuhan berkata roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Setan itu tidak berkuasa atas kita. Ya. Betul, Bang. Saya setuju kalimat itu, Bang. Itu saya ada satu kali ke seminar okultisme di GBI Glow Fellowship di Cibubur, Bang. Jadi kita mengetahuilah sedikit banyaknya tentang setan, khususnya setan. Iya. Jadi musuh kita itu setan, bukan manusia. Mungkin tidak dapat setan, tidak dapat dilihat secara mata jasmani, tetapi dapat dirasakan. Makanya perlu kita doa tiap-tiap pagi. Patahkan kuasa-kuasa gelap. Darah Yesus Kristus sucikan, hancurkan kuasa-kuasa gelap. Oke, Bang, gitu aja lah dulu, Bang. Sedikit mengenai komentar kita, Bang. Tuhan Yesus memberkati Abang Ade Prasetyo. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini Abang asli dari mana ini, Bang? Solo, Yogyakarta tuh dari mana? Weh,
kok tepat sekali ya jawabannya ya. Ya dari situ Bang. Iya. Jadi saya teringat Jangan-jangan itu tahu. dari tata bahasanya kita sedikit banyak Bang. Mengerti lah. Saudara kita, saudara. Saya ada ipar saya Jangan-jangan, orang Jogja juga Bang. wow, ya, ya, ya. Waduh, tanggaan kita berarti ya. Iya. Panji Ya, Baskoro ini. namanya Bang. Wah, oke, oke, oke. Ya, yes. Oke, Oke terima Bang, kasih gitu Bang dulu lah Bang Sudirman. ya. Ya, Iyo Bang, sama-sama. ya. Makasih Bang ya. Siap, siap, siap Bang. Oke, siap Bang. Oke. Nah, teman-teman, di room ini sudah saya kedatangan tamu lagi yang spesial juga, yaitu Bang JNLGN. Wow. Oke. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom Bang. Oke, Shalom silakan Bang Bang. Spiritual. Ya, ada yang mau Wih. ditanggapi Bang dari penyampaian saya pada hari ini? Boleh? Atau mungkin Abang bisa refleksinya Abang ketika melihat status yang tadi saya bagikan, begitu teman-teman. Boleh juga ya. Silakan. Shalom Silakan Bang. semua Bung Yoel, shalom semua teman-teman di live chat. Shalom, shalom, shalom. Di Bang Channel Kanuru, Tuhan berkati. Yes. Saya baru pulang bro, dan saya nyetir juga sih. Jadi sampai jalan sambil nyetir sambil ya memikirkan apa yang dialami oleh saudara sesama kita, sesama umat manusia ya. Vanessa Jadi Angel dan suami. perenungan saya itu, saya tidak akan bicara soal Vanessa Angelnya lebih banyak Bang. Jadi perenungan saya begini loh. Satu kalimat penting yang tadi saya sudah lihatkan Bang ya. Jadi satu kalimat penting, ini pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan dalam diri kita, ya kan? Nah ini Bang ya, jadi satu kalimat ini yang menjadi kunci saya, perenungan saya. Bayangkan aja teman-teman, oh mana nih ya? Nih dia, sorry ya. Ini Bang. Jadi Vanessa Angel itu, dia itu kan tidak akan menyangka bahwa dia mengalami accident ini. Tapi kalimat ini sangat apa ya? Sangat menyentuh saya, Bang. Sungguh. Ketika saya baca kalimat ini sangat menyentuh saya. Ketika dia nulis ini kan dia tidak ngerti kan bahwa akan kejadian semacam ini begitu. Dia nggak ngerti kan. Maka dia bilang bahwa ada yang bisa tebak aku mau kemana. Kan dia nulis aja kan seperti biasa, misalkan abang di jalan raya gitu, kemudian abang upload status, ada yang tahu ini daerah apa, ada yang tahu saya mau kemana, itu biasa saja kan begitu ya, biasa saja. Tapi ketika ada accident ini membuat saya berpikir ulang dan mengingatkan saya bahwa kehidupan ini sangat singkat, tidak ada yang tahu jam kehidupan ini berhenti sampai kapan. Nah itu yang saya mau soroti Bang, supaya teman-teman kita, saya nggak peduli teman-teman di luar kita ya Bang, saya nggak peduli malam ini. Tapi yang saya pedulikan adalah teman-teman kita bisa belajar mengambil pelajaran dari kisah, dari pengalaman, dari kejadian yang dialami oleh Vanessa dan suaminya, mungkin dan keluarganya kali begitu. Silakan Bang. Ya betul, sepakat Bang. Ya, tadi siang saya membaca ini, membaca ini, ya kalau kita menelaah lebih dalam kata ini, betul itu kata yang kalimat yang penuh dengan pertanyaan. Ya, kenapa sampai seperti itu? Ya kan, kenapa sampai seperti itu? Apakah dia sudah punya feeling secara pribadi akan berpulangkah atau seperti apa? Dan bagi saya, kata pengkhotbah ya Bung, kata pengkhotbah bilang lebih baik kita berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Ya kan, betul ya? Lebih baik kita berada di rumah duka daripada di pesta. Kenapa? Di rumah duka, disitulah kita menghadapi sebuah kepastian bahwa kita pasti akan mati. Satu hal yang pasti dalam hidupku dan hidup teman-teman semua adalah kita pasti akan berpulang. Seringkali manusia mengabaikan hal yang pasti. Kenapa lu memikirkan sesuatu yang tidak pasti, sedangkan kepastian kematian sudah ada di depanmu? Ya kan gitu. Nah, tetapi pada akhirnya kita akan bertemu bahwa kita boleh pulang dengan cara apapun. Jadi kita manusia ini boleh pulang dengan cara apapun. Mungkin ditabrak mobil kah, kita menabrak atau yang geram di laut kah, jatuh dari pesawat kah, itu cuma cara kita berpulang. Esensinya adalah pulang, mati. Oleh sebab itu, bukan cara mati yang kita takutkan,
bukan cara mati yang kita pikirkan, tetapi cara hidup kita lah yang terus kita tata. Oleh sebab itu dengan kejadian yang dialami oleh saudara Vanessa Angel, ya saya secara pribadi ya merenung. Waktu saya pun juga mungkin singkat seperti yang dia alami. Oleh sebab itu, sebagai apa saya dikenang nantinya? YNLJR akan dikenang seperti apa? Bung Joel akan dikenang seperti apa? Bung Stanley akan dikenal seperti apa? Bang Spiritual Warfare dikenal seperti apa? Teman-teman di live chat dikenal seperti apa? Kitalah yang menulis dalam diari kehidupan kita. Sampai pada akhirnya, kita berpulang dan seperti apa YNLJR dikenal. Mungkin itu dulu dari saya. Luar biasa ya. Saya suka sekali dengan pegunungan-pegunungan semacam ini teman-teman ya. Bang Stanley, selamat pagi waktu malam. Amerika. Pagi waktu Amerika. Pagi. Good morning guys. God bless you, my brother. Ya Alde, Bu Nelson. Ini sibuk sedikit tapi ya nggak apa-apa lah. Lagi di ruang. Aku mau menyampaikan ya. Baru kemarin aku telepon klien, baru ngomong how you doing, how's the program. The next day in the morning, bad news, dia got a heart attack, 50 years old. Wow, 30 years old. 50. Oh sorry, okay, yeah. Beliau ada sesuatu, beliau ada. Ya. Oke. Aku mau tutup pintu tadi lupa. Jadi gitu. Silakan. Iya, jadi. Ya. Masalahnya kita dipanggil betul kata Bung Nelson. Anytime. Kita harus siap kalau Tuhan panggil. Yes. Dari tadi pagi juga aku mendengar Lucia David, apa sih yang channel apa tuh, tentang kita ready nggak kalau kita dipanggil. Anytime, 1 second in the front, itu milik Tuhan semua. Tuhan punya rencana, tapi iblis tidak punya rencana. Iblis cuma satu, membinasakan. Kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa, kan ini mungkin Bung Ade, Bung Nelson lebih berpengalaman ke depan ya. Kalau saya berpikirnya hidup kita tuh dipegang oleh kuasa Tuhan, bukan kuasa iblis. Kalau dia mau panggil, dia panggil. Kalau tidak, tidak. Iblis hanya bisa mencoba. Tergantung kita, iman kita kan. Betul nggak, Pak Pendeta? Iya, betul. Iya, jadi selama saya sakit 2019 sampai 2000 ada teman dekat dan saudara meninggal tuh selama 15 orang. Setiap bulan 15 orang sampai sekarang. Jadi Tuhan masih buat aku ya, this for me, God still give a change to me to memberikan kabar yang terbaik untuk orang-orang percaya kepada Dia dan iman kepada Dia. Buat yang di live chat ya, kalau belum percaya, ini ada 2 Pak Pendeta yang luar biasa di sini. Anda bisa konseling dengan Bung Ade dan Bu Nelson. Kalau Anda mau selamat, jauh di bawah Bung Ade. No. Iya kan, tapi kan banyak orang Indonesia yang belum percaya. Ya kan tujuan kita itu memberikan kasih Tuhan yang luar biasa melalui firman-Nya. Itu betul nggak, Pak Pendeta? Yes. Itu aja saya mau sampaikan. Thank you. Ya. Oke. Ya, memang hidup ini itu sangat singkat, teman-teman. Makanya sebetulnya saya mau angkat topik itu yang lain, tapi saya pikir kejadian ini bisa menjadi reminder buat teman-teman ya. Menjadi reminder, menjadi pengingat buat kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan are you ready guys, kata Bang Standi tadi ya. Apakah lu siap ketika Tuhan panggil kamu hari ini? Semoga kalimat itu menjadi introspeksi dalam diri kalian begitu ya. Apakah teman-teman siap ketika teman-teman dipanggil Tuhan hari ini? Just malam ini kah? Atau esok pagi kita nggak bisa bangun, kita pergi selama-lamanya? Artinya kita kebablasan tidurnya. Nggak ada yang tahu nih, gitu ya. Tapi biarlah itu menjadi reminder buat kita, gitu ya. Oke, ada Bang Spiritual Welfare, ada yang mau bicara? Ini ada Bang Simon Judi dulu ya. Bentar ya Bang ya. Shalom Bang Simon.
Shalom. Selamat Shalom. malam. Selamat malam, Bang. Shalom, Vanessa. Shalom, Selamat Pak malam, Stanley. Pak Simon Yudi. Shalom, Yes. pendeta. Semua nih ya. Ya, cuma saya Kristen mulai dari kecil, dari Ya. nenek. Tapi Ya. satu pertanyaan, kita tahu kalau kita lahir, wajibnya pasti mati. Itu hukumnya wajib. Gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah di dalam Alkitab, pernahkah kita mempelajari dalam Alkitab itu terdapat sandi-sandi sains dan tersimpan rahasia untuk masa depan. Ini kan banyak sekali saya melihat anak-anak berdebat satu dengan lain, tapi saya mau katakan juga, karena di dalam mulai perjanjian lama sampai baru ada tertitip suatu pesan. Karena Amsal itu sudah pernah ngomong, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Yang sudah ada, dulu pernah ada. Pertanyaannya saya, apakah dia itu mengisyaratkan ada mesin waktu? Dan apakah Yohanes di Pulau Patmos memimpikan suatu penglihatan yang boleh dijabarkan, juga seperti mesin waktu? Ya, coba teman-teman selidiki, karena Amsal sudah ngomong tidak ada masa kan, masa depan, masa sekarang, dan masa lalu terputar. Ya, tapi itu kan dalam bahasa kuno ya, istilahnya dalam bahasa raja-raja dulu, tidak ada bahasa modern seperti sekarang. Dulu kita ngomong, wah itu tidak mungkin ada teknologi seperti sekarang ini. Kita bicara aja sudah bisa tatap muka ya. Gitu. Kenapa kadang-kadang saya merasa bahwa kita ini seperti dijaga di surga itu satu mesin komputer, Pak Yan. Begitu kita tidak tidur 3 hari, yang jaga komputer jengkel, you di shutdown, meninggal. Itu ilustrasi saya, perspektif saya ya. Tapi ini gambaran ke masa depan. Anak-anak kan masih belajar dikutip-kutip ayat aja. Saya ngerti antara surga dan neraka. Kita kalau Kristen mulai dari kecil, itu firman atau ayat-ayat itu memang hidup. Jadi rema. Saya sudah mengalami banyak mujizat, pertolongan. Yang saya sesalkan, jangan melihat di bawah matahari terus, di bawah kubah ini. Domroknya Tuhan ini kan kasih suatu perlindungan namanya atmosfer ya. Kalau kita berpikir di bawah bumi, urusan yang di luar bumi kita akan tidak pikir. Karena berkutat di sana. Nah, saya melihat banyak channel-channel Bu Uti semua kan berkubang masih di bawah matahari ini aja ya. Padahal kedepannya Bung Joel tahu. Mungkin saya 20 tahun lagi, saya umur 61 ya. Kalau kasih Tuhan 20 tahun lagi belum tentu melihat teknologi seperti apa. Mimpi saya itu 2030 atau 2040 tuh, waduh sudah luar biasa. Gitu, teknologi itu luar biasa. Dan mereka selalu punya perspektif bahwa surga itu seperti taman, malaikat terbang, ada suatu pasukan. Tapi yang saya mimpikan, surga itu teknologinya luar biasa. Orang tidur aja sembuh. Gitu. Nah, itu tidak pernah diimpikan seperti sampai sekarang ini. Rasul Paulus sudah ngasih, entah aku di luar tubuh, entah aku di dalam tubuh. Itu bahasa kuno ya. Yol artikan dalam bahasa sekarang. Kalau kita baca letterlet ya itu bisa perspektifnya atau bisa tafsiran macam-macam. Tapi kalau Yol mengerti arti dari bahasa yang tidak dikiaskan dalam Rasul Paulus, itu dia bicara tentang masa depan, bicara pesawat terbang, pesawat antar galaksi, perspektifnya banyak. Kalau kita lihat kejadian Genesis, roh itu melayang-layang. Yang benda melayang-melayang itu apa? Kita kan bisa punya image ya, macam-macam.
Yang dikatakan melayang itu apa? Kalau saya, Yol tanya sama saya katakan mungkin yang melayang-melayang itu Tuhan. Naik pesawat. Orang bilang, loh, kok aneh Tuhan naik pesawat? Loh, Tuhan nggak aneh. Tuhan yang bikin semua. Siapa bilang aneh? Itu perspektif daya kaya. Kalau menyatakan Tuhan itu seperti roh, ya boleh aja. Itu kan perspektif Anda. Tapi perspektif saya kan ke depan, ke masa depan. Kalau Allah melayang-layang itu saya andaikan dia naik pesawat. Karena teknologi yang paling tinggi ya Tuhan yang punya. Gak percaya, Yol, tidur aja. Jangan tidur 3 hari. Besok Anda akan di-shutdown. Ya, Bang. Enggak maksudnya isolasi ini kan mengerti toh. Itu komputer, semua manusia ini berhubungan dengan komputer. Ada yang jaga. Ya. Itu teknologi, bahasa teknologi ya. Kalau bahasa firmannya saya sudah baca, semua saya sudah banyak mengalami mujizat-mujizat yang ada di firman itu saya ngerti semua. Dan yang paling saya takutkan manusia itu tidak akan lepas dari suatu yang mengikuti dia, Yol. Apa yang tidak lepas dari dia selama hidup? Mulai dia lahir sampai dewasa. Apa yang mengikuti dia? Coba perenungan, apa yang mengikuti dia sepanjang dia mulai kecil sampai dewasa sampai dia meninggal? Penyertaan Tuhan yang ngikutin. Satu tahu, kita penyertaan Tuhan tahu. Roh kita tahu. Tapi yang paling menakutkan adalah shadow, bayangan Anda sendiri. Nelson coba berdiri di atas lampu, Pak. Semakin Nelson berdoa, semakin religius. Karena Tuhan itu terang adanya. Semakin terang Anda diterangi, semakin yang paling bahaya itu apa? Bayangan Anda juga semakin gelap, ya. Bayangan itu yang akan menyeret Anda dalam. Rasul Paulus bilang apa? Sesuatu yang tidak ingin aku lakukan, malah aku ingin melakukan. Bayangan itu, kegelapan itu akan menyeret. Kemarin saya bicara sama Pak Listio Kapolri ya. Saya bilang, saya Twitter sama dia. Pak Listio, tolong badai yang ada di kepolisian ini. Maksud saya kasusnya Pak KJ atau kasus orang itu diselesaikan. Supaya badai kegelapan itu tidak melanda kepolisian. Ya. Kalau badai kegelapan melanda kepolisian, terus akan jadi kejadian yang aneh-aneh. Karena unsur negatifnya itu jelas itu loh. Kan di atas, di rumah dia. Unsur negatifnya di atas. Nah unsur negatif ini harus diselesaikan supaya jadi unsur positif. Jadilah terang polisiku. Berjayalah kepolisianku. Itu kan tujuan di situ. Orang salah kan tidak semua ya. Institusinya tidak bersalah, lembaganya tidak bersalah, oknumnya bersalah, iya. Itu maksud saya. Dan mengenai kekristenan sendiri, orang tidak paham. Yol punya gambar nggak satu pohon? Ada pohon, gambar pohon nggak di situ? Ada. Coba lihatkan pohon. Kita perhatikan pohon itu terdiri dari apa? Pertama. Ada akar jelas ya. Jelas ada akar ya. Ya. Akar. Bentar ya. Terus naik ke atas, batang. Ada batang ya. Terus ada ranting dan daun. Ya. Buah, bunga. Akar agama dari Timur Tengah sampai masuk ke sini, akar dari agama kita sendiri apa? Taurat. Yudaisme, itu akar perjanjian lama. Naik ke batang, Yesus. Itu ilustrasinya. Naik lagi ke atas, kalau orang yang mau mengakui Yesus Kristus dan dia dikatakan suatu agama, dia akan jadi cabang dan daun. Atau bunga. Gitu. Tapi paling banyak berguguran itu apa? Daunnya. Nah iya. Kalau seseorang ingin menekuni agama itu lebih dalam, dia tidak harus jadi daun kalau sudah jadi batang. Harusnya dia jadi akar. Masuk ke Taurat. Loh, dari sekolah SD, dari sekolah SMP, mestinya SMA kan harusnya kuliah dari dosen. Loh, dia turun ke SD. Pengertian itu sampai di mana? Jadi timbullah itu kata-kata mualaf. Itu orang bodoh saya bilang. You sekolah aja harus tambah pinter. Loh bener nggak ya? Soal you percaya itu keimanan Anda masing-masing. Saya tidak mengajari.
Saya tidak menghakimi seorang masuk surga atau neraka. Ini ilmu pelajaran. Kalau ilmu pelajaran anak konteksnya belajar, ya harus browsing untuk kalau kita skripsi, apa yang kita harus kita kan cari makalah, tesis kita diterima sama dosen toh. Itu namanya pelajaran. Kalau kita nggak ngerti ya kita browsing, kita cari sampai skripsi kita bisa waktu sidang di depan dosen pembimbing, tesis kita ini bisa diterima. Lo orang belajar kok tambah turun. Mungkin dia karena dia jadi bunga atau jadi tahu dia merasa sombong ya. Wah, dia bunga kan kelihatan paling indah. Wah, tuh batang jelek, ranting dibakar itu, apalagi akar nggak kelihatan. Bunga itu memisahkan diri dari pohonnya dan jatuh. Dia kan merasa paling indah. Tak pisahkan diri. Berapa jam? Ya, Bang. Pertanyaan berapa jam dia bisa bertahan menjadi bunga yang tetap bunga? Hanya 2 jam dia layu, mulai keluar kuning-kuning. Itulah keimanan kita. Kita itu harus dicangkokkan dengan akar. Kenapa ya? Akar itu bisa kuat. Akar dipotong, tebang, dia akan tumbuh, Mas Jan, mengeluarkan tunas. Batang kalau ditebang ya mati, sudah jadi apa-apa, jadi alat-alat dapur, jadi alat-alat rumah tangga. Iya. Pengertian rohnya, kenapa kita harus menaruh berkat terus kepada Israel? Karena itu akar kita, supaya roh kita ini menjadi tumbuh terus dan diberi berkat. Siapa yang mengutuk Israel, umat Bani kita akan terkutuk. Itu di firman. Bukan kita mengutuk, karena artinya bukan mengutuk saja. Karena kita ini batang harus berakar kepada akarnya supaya kita ini tumbuh, berkembang. Itu pertanyaan. Makanya banyak sekarang itu kan mereka bertanya, waduh ini menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalib, urusan mereka. Keimanan tidak dipaksa. Kita tidak memaksa seseorang untuk menjadi A, B, C, tidak. Karena keimanan itu adalah yang terpilih dan terpanggil. Mereka mau dengar boleh, kita siarkan, tidak mau dengar. Saya kalau diajak berdebat, kalau konteksnya tanya di kita, di Alkitab, kita bicara Alkitab, jangan bicara kitab lain. Kalau tidak cocok, ya jangan dengarkan. Keluar aja, gak usah berdebat. Jangan masuk ke ayat-ayat yang lain. Pokoknya kita berpegang pada, kalau you masuk di channel Kristen, berarti you akan mengetahui apa itu kekristenan. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Kalau dia keluar dari konteksnya, ya usah, kamu nggak usah tanya. Nggak usah, kamu kan masuk di kita, ini kan ingin mengetahui. Kita cerita. You mau percaya atau tidak, itu urusan you dengan keimanan you. Saya pernah katakan. Kalau kitab suci Anda itu mencatat Taurat, mencatat Zabur, atau mencatat apa di bagian dari kitab perjanjian lama, karena tidak komplit, berarti Anda beriman di dalam hukum-hukum itu. Anda terhisap toh, seperti kita hidup di Indonesia nih ya. Kita kan terhisap dalam hukum negara Indonesia. Semua peraturan yang ada di hukum Indonesia, kita terhisap. Seperti cook. Itu kan untuk waktu sapi kita bajak gitu ya. Kita terhisap. Selama peraturan itu seberat apapun, itu tidak akan mengena terhadap diri kita kalau kita tidak melanggar. Itu pertanyaannya sama. Jadi untuk apapun yang mereka kitab itu sudah menyatakan di masing kitab-kitabnya, kita harus beriman. Soal mereka percaya atau tidak, itu urusan. Sepakat, Bang. Oke. Bang. Sekarang coba ya, saya kasih PR itu aja. Oke. Bang. Tunggu dulu, Bang. Tadi saya sedikit mau coba klarifikasi sedikit soal ayat yang dikasih Bang Simon tadi ya, berkaitan dengan ini, Bang ya. Berkaitan, tunggu sebentar ya. Saya tampilkan dulu, Bang. Tunggu sebentar. Berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan Bang Simon soal pengkhotbah ya, bukan Amsal ya, Bang. Iya, pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini kan bicara soal ini kan bicara soal kesia-siaan hidup ya, kalau kata pengkhotbah hidup ini. Amsal kan pernah berkata, sia-sialah hidup manusia seperti penjaring angin. Tapi yang satu pertanyaan saya ambil kan ini Bang, saya ambil dari slide ini adalah
mengenai teknologinya, bukan mengenai rema untuk rohaninya, ya toh. Siap. Untuk kita kan mengejar ke sainsnya, ke teknologinya. Kalau firmannya, remanya saya mengerti. Nah, itu apakah ada terselip-selip kata-kata saya untuk menyatakan bahwa kehidupan manusia ini akan suatu saat menuju ke mesin waktu. Ini saya katakan, saya berani katakan, dia percaya atau tidak apa-apa. Tapi saya berani katakan, apapun itu akan terjadi, tidak terjadi tidak apa-apa. Thank you, Bang. Yang saya khayalkan mungkin 20 tahun lagi, 50 tahun. Tidak terjadi kan tidak apa-apa. Itu kan khayal. Pak Yoel juga menghayalkan bisa. Oh ya, kan Pak Yudi Simon ini pada tahun ini bisa. Tidak apa-apa. Itu khayalan saya. Anda maksudnya setuju, tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi ini khayal saya sendiri. Pertanyaannya saya lontarkan kepada Pak Yoel. Siap. Bang, tunggu sebentar ya, Bang ya. Ini ada Bang Richard ini mungkin mau bicara juga ya. Silakan Bang Richard, barangkali ada refleksi tersendiri apa yang saya sampaikan tadi, Bang. Silakan, Bang. Bang Richard, monggo. Shalom teman-teman. Bang Yoel. Shalom. Yes, shalom. Shalom. Shalom, Bang. Menarik sekali ya. Jadi, shalom. Sebenarnya kalau kita lihat temanya saja itu sebenarnya tema-tema ringan ya. Tetapi kalau kita membayangkan kita ada di situasi itu kan sangat dalam artinya. Karena hal ini bisa terjadi kapanpun, siapapun, dan dimanapun, ya. Kita tidak pernah tahu. Nah, kalau orang Jawa bisa bilang otak-atik gathuk. Tadi ada kata ya, ada yang bisa ditebak aku mau kemana. Kan bisa dia. Yaitu di otak-atik gathuk, ya, bisa saja orang mengatakan, wah dia sudah bernubuat untuk dirinya sendiri, bisa. Tetapi ada juga yang sebenarnya itu hanya biasa saja, dia ingin pamer, mau kemana, dan lain sebagainya. Bisa saja kan. Dan saya merasa dia biasa saja itu. Dia kan mau bepergian, dia mau pulang ke mana gitu kan. Ada bisa tebak nggak ini daerah mana gitu kan. Saya mau kemana. Itu biasa saja mungkin gitu ya. Menjadi tidak biasa ketika ada berita selanjutnya kan begitu. Betul. Nah, silakan Bang. Itu saya mau mendasari, biar pengkhotbah ini banyak sekali ya yang lebih menggetarkan ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita tidak tahu apakah itu bisa terjadi cepat atau lambat, tapi pasti semuanya terjadi. Seperti tadi Bang Nelson katakan, kan bukan masalah matinya, gitu. Maksudnya bukan caranya dan lain sebagainya. Semua bisa terjadi dan kita tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih. Tetapi yang saya pikir adalah tadi saya kirim ini falsafah Jawa ya. Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kaluwarga, memayu hayuning sasomo, memayu hayuning bawono. Artinya berbuatlah baik bagi diri sendiri dulu, ya, berbuat baik. Berbuat baik bagi keluarga, berbuat baik bagi sesama manusia, berbuat baik bagi makhluk hidup dan seluruh dunia. Kalau kita sudah mempunyai tujuan begitu, apa yang kita lakukan adalah selalu berbuat baik. Sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan juga. Memang kalau kita bukan menghakimi ya, bukan menghakimi Vanessa Angel masa lalunya seperti apa, tidak. Tetapi alangkah baiknya kalau kita itu bersiap sedia, itu bagaikan 5 gadis yang bijaksana itu ya, dia sudah siap dengan minyak dan lain sebagainya begitu. Maksudnya lebih baik bersiap-siap. Karena katakanlah ini saya coba ambil di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Intinya supaya kita tetap dapat berdoa. Ketakutan bisa saja terjadi. Kemalangan bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita bersiap, ya kita bersiap dengan doa. Tidak perlu kita cari tempat aman. Lah, katakanlah begini.
Yang dilakukan Vanessa Angel itu mobil Alphard ya, kalau tidak salah ya. Pajero. Wah, itu saya kurang Pajero ya. Pajero, Pak. Pajero. Pajero. Kalau kita ngomong safety-nya kan bagus, airbag komplit dan lain sebagainya ya. Coba bayangkan nih, saudara-saudara kita yang tukang gojek, gitu. Kemudian yang mobilnya katakanlah El Sape, yang safety-nya tidak terlalu bagus seperti Pajero ya. Bahkan yang dilalui di pegunungan ya, misalkan dia bawa sayuran yang menggunung dan lain sebagainya. Dari batu. Jalannya ya naik turun berliku-liku, ada yang bawa batu. Jalannya itu yang truk-truk pasir itu. Risikonya besar sekali. Ya toh? Kalau dibandingkan sama Vanessa Angel sudah di jalan tol, pasti dia juga kenyang, pasti ada persiapan makanan ya, snack dan lain sebagainya supaya tidak ngantuk dan lain sebagainya. Itu ada di sana. Toh bisa terjadi. Nah, coba bayangkan yang lebih banyak berisu kan masih banyak. Nah, kita tidak bisa tahu kapan terjadi dan kapan ini terjadi, entah sekarang, entah lambat, entah cepat, kita tidak tahu. Tetapi intinya dari semuanya itu, bagaimana kita mempersiapkan diri dengan berbuat baik tadi bagi seluruh dunia. Kalau kita sudah berbuat baik, ya tadi ya, gajah mati meninggalkan apa tadi Bang Wil? Ya. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, gajah mati meninggalkan gading. Nah, paling tidak kita sudah mempersiapkan diri, kita anak-anak Tuhan. Kita tidak tahu dijemput kapan. Tetapi kalau kita bisa meninggalkan hal yang baik, ya kita siap saja. Gitu. Bahkan saya dulu pernah ini, kalau saya diajak ke makam ya sama orang tua ya, biasanya ke tempat mbah gitu ya, diajak. Bapak saya selalu bilang, kamu harus ingat, jangan sampai kamu itu mencuri. Karena kalau kamu mencuri, sampai mati pun akan ditandai. Ini loh kuburannya pencuri. Maksudnya begitu ya. Kalau kita hidup kita tidak meninggalkan hal yang baik, akan selalu diingat orang dengan kejelekan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita berbuat baik, melakukan hal yang baik, akan diingat dengan kata-kata yang harum. Mungkin begitu dulu Bang Yuan. Ya, oke. Thank you Bang. Sebuah pembelajaran luar biasa ya. Jadi mari teman-teman kita boleh introspeksi diri kita, bagaimana keberadaan kita saat ini seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Oke, Bang Spiritual Welfare, ada yang mau sampaikan lagi nggak Bang terkait renungan kita pada malam ini Bang? Silakan Bang. Bang Spiritual. Wah ini kemana ini Bang Spiritual ini? Bang Spiritual, shalom. Salam Pak. Ya. Ini mana ini Bang Spiritual ini? Yang saya tambahkan salam Pak. Ya. Ini yang saya tambahkan di suaranya doubling. Sudah enggak? Yuk, silakan Bang. Yang saya tambahkan di sini cuman ini Bang Yoel. Marilah kita doakan bangsa kita ini supaya bangsa kita dilawat oleh Tuhan agar ada pemulihan atas bangsa Indonesia ini. Amin. Nah, itu aja yang saya tambahkan untuk para saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Tekunlah dalam doa. Jangan lupa kita topang bangsa kita dengan doa supaya kuasa-kuasa iblis dapat dihancurkan. Karena Indonesia ini saya lihat masih banyak orang yang sinkritisme, pergi mempercayai roh-roh jahat. Seperti kata Daud Tony itu, jadi kutuk darah atas bangsa ini terjadi gitu Bang. Nah itu aja dulu dari saya. Yuk. Oke. Thank you Bang, thank you. Oke, kita ke Bang Stanley. Bang Stanley masih bisa gabung dengan kami kah atau masih ada kesibukan? Iya, nah tadi kan udah disampaikan. Just be ready. Time so fast, ya kan? Too fast. Waktunya tuh cepat sekali. Ya, kita bicara besok kita bicara lagi.
Kita tidur, kemarin tuh saya berdoa, Tuhan, thank you for today. You still blessing us. Kadang-kadang kita lupa, kalau kita sibuk kadang-kadang lupa. Gitu. Tapi kan Tuhan masih memberikan kita tidur nyenyak, tuh pagi kita masih bisa bernapas. Sampai people tuh paginya udah nggak ada aja. Kayak klien aku, kayak om aku, kayak cousin aku. Apa be ready for that? Anytime. Kan aku udah bilang tadi di sini. Anytime you have to be ready. Yes. If God calling you, you ready or not, for you be faith with God. Ya, maka itu di live chat aku sampaikan di sini ada 2 pendeta yang luar biasa. Kalau Anda mau konseling, lepaskan hati kekerasan, mengampuni orang, 1 supaya kamu bisa di blessing. Ya kan Tuhan mengajarkan kita mengampuni supaya kita di blessing. Oke, itu aja saja. Yes. Thank you. Oke, thank you Bang Stanley untuk sebuah reminder yang sangat baik ya. Oke. Ya, silakan. Mungkin ada tambahan lagi bagi Bang Simon mungkin. Sebelum ke Bang Simon, ini ada Bang Nabirong. Naik aja Bang. Jangan cuma di live chat dong. Oke, silakan Bang. Naik bro. Karena gini, malam-malam. Untuk pengalaman spiritual atau supernatural itu, setiap manusia itu sudah mengalami. Pengalaman pertama adalah waktu dia dalam kandungan ibunya. Itulah pengalaman supernatural yang dia alami. Seperti Bapak tadi siapa yang Richard ya, ada kata-kata Jawa. Karena pengalaman bayi dalam kandungan ibunya itu adalah sungguh-sungguh pengalaman supernatural. Dia didampingi oleh air, lambang kehidupan. Didampingi oleh, kalau orang Jawa bilang, adi ari-ari atau plasenta yang menempel di perut ibunya untuk memberi dia makan. Itu pengalaman supernatural pertama sebelum kelahiran ya. Dan di dalam ibu dibentuk oleh Allah, diberilah dia pengetahuan melalui ibunya. Dan pengalaman pengalaman mati pertama itu adalah waktu kelahiran. Air ketuban itu turun, itu adalah kematian pertama manusia. Air membuka jalan kehidupan bagi si baby. Plasenta ditanam, ya toh, seperti orang kematian. Jadi dia sudah mengalami kematian pertama dan kedua. Dan pengalaman kematian ketiga adalah waktu dia dalam perjalanan hidup sampai dia menyelesaikan pertandingan. Pertandingan itu kan jamak ya, bisa pendek, bisa panjang, terserah Tuhan ya. Nah, itu pengalaman ketiga. Mengapa orang cenderung mempunyai keinginan untuk percaya akan roh-roh? Karena dia sudah mengalami masuk ke dunia roh dulu. Saudaranya yang pertama, kalau orang Jawa bilang itu kakang kawa, kakaknya dia di dalam itu sudah membuka dia kehidupan. Makanya Trinitas itu akan menghantui kehidupan manusia dengan ketuhanan kita. Karena kita waktu di bayi, waktu dalam kandungan sudah Trinitas. Yoel tidak ada air ketuban, tidak akan jadi Yoel sekarang. Tidak ada hari-hari, tidak ada pertumbuhan. Believe or not, itu saudara Anda di kiri dan kanan. Itu yang mengikuti Anda. Karena dunia roh sudah ada. Dunia roh itu yaitu waktu kecil itu Anda sudah mengalami kematian pertama dan kedua. Mengapa Yoel sendiri selalu ingin dekat dengan roh? Karena roh Anda sudah mengalami ke dunia orang mati. Itu kejawennya gitu loh. Apakah ada pertanyaan kejawen berhubungan dengan Alkitab? Ya ada, karena itu yang mengajarkan Trinitas itu di situ awalnya. Saya pernah katakan, mengapa kita menyebut, kalau Yoel tanya, jenis kelamin Allah itu apa? Saya bisa jawab pasti, itu perspektif saya, laki-laki. Karena Allah menciptakan seorang serupa dengan gambar dia adalah, dia beri nama Adam. Adam seorang apa? Laki-laki. Laki-laki. Nah, maka Allah melihat Adam sendirian, ya toh, memberi dia pendamping, diambillah salah satu tulang rusuk. Salah satu tulang rusuk laki-laki ada berapa ya? 12 ya. Nah iya, kalau dijadikan perempuan semua ya jadi menikah 12 orang. Intermezzo, just kidding, jangan tegang di sini. Ini intermezzo saya aja, perspektif saya. Itu pertanyaannya di situ. Iya toh, betul loh? Siap. Betul. Bagaimana seorang bapak disebut bapak?
dengan sempurna. Kalau dia tidak berputra. Yoel bisa menjadi seorang sudah menikah hanya disebut Pak kalau dia tidak berputra. Kalau Yoel tidak berputra, hanya saya sebut Pak Yoel. Sesudah Anda berputra, baru kita menyebut Bapak Yoel. Anak Yoel mungkin namanya Esra bin Yoel. Binnya itu menyatukan kesempurnaan seorang bapak. Maka kita menyebut bapak. Makanya ada doa Bapak kami. Orang lain mungkin menjawab ragu-ragu, kalau saya tidak. Memang Allah kita adalah laki-laki. Itu perspektif saya. Soal dunia roh itu, roh memang Allah menghembuskan nafas roh itu supaya kita bisa beriman. Contoh seperti waktu Nebukadnezar terlalu sombong kan. Nebukadnezar terlalu sombong, dia merasa akal dia yang terpenting, seperti agama lain, dia bilang harus logika, harus akal. Satu Tuhan, satu saat Tuhan ambil roh Tuhan itu. Jadi apa dia? Jadi kambing, makan rumput, sampai suatu saat Nebukadnezar sadar. Yang membuat dia menjadi pintar itu adalah apa? Hanya roh Allah. Maka diembuskanlah kembali roh itu, sehingga Nebukadnezar menjadi seperti raja pada masanya. Sadar. Orang lain juga gitu. Kalau kita terangkan tentang Yesus, wah harus logika, harus ini. Apakah dia ingin seperti Nebukadnezar dulu? Baru percaya. Oke, Pak. Kalau seandainya pandangan Bapak terkait dengan apa yang dialami Vanessa Angel buat kita, mau kehidupan kita masa kini, Pak? Ya, Pak. Pokoknya pandangan Bapak, pokoknya terkait dengan apa yang dialami oleh Vanessa Angel, diimplementasikan dalam realita hidup kita saat ini, dan juga ke depan. Iya, betul. Kalau saya gini, sesuatu yang, ini kan kontrak ya, saya nggak lihat agamanya. Kalau dia sudah kontrak dengan Tuhan, taken, gitu, apapun, kalau dia, Tuhan kan selama taken itu kontrak itu masih dalam naungan Tuhan, agreement-nya dengan Tuhan tidak akan lepaskan. Tuhan tidak pernah menghukum. Kalau agreement kita ini sudah dia menyangkal, agreement kita ini terus dia ada penyangkalan, itu kuasa kan tidak ada. Dia tidak ada dalam perlindungan dalam dunia roh. Seperti daun tadi, dia bisa bergugur di mana aja. Dia bisa dibakar di mana aja. Tapi selama agreement kita dengan Yesus Kristus, pengakuan syahadat kita apa? Yesus telah mati, bangkit pada hari ketiga, itu syahadat kita. Itu syahadat. Kalau orang tidak hanya mengakui Yesus, tidak mengakui kebangkitannya, itu cuma. Karena kekristenan itu harus ada suatu bukti. Bukti apa? Kita tidak melihat, kita tidak di waktu Yesus, tapi kita beriman bahwa saya iman percaya saya pengakuan kita rasuli kita apa? Yesus telah mati pada hari ketiga dia bangkit ke surga. Itu keimanan kita itu. Yes. Siap. Terima kasih. Ya, itu perspektif saya mantap, gitu. Ya. Siap, Pak. Saya tahu. Mungkin ini ada rekan kita yang baru, Pak. Perjanjian loh. Itu perjanjian. Karena kalau di luar perjanjian itu di luar tanggung jawab Tuhan. Sama kalau kita berjanji dengan Yoel, saya berjanji dengan Anda. Kiriman ya. Kemanapun Anda pergi akan saya lindungi, akan saya jaga keselamatan. Saya akan kirim orang untuk menjaga Anda. Jadi jual kemanapun ada yang jaga. Sudah ada taken agreement. Tapi kalau sudah agreement itu, perjanjian itu Anda lepas sendiri. Itu urusannya sudah dikasih seperti Lady Diana ya. Contoh Lady Diana. Sudah dia masuk ke kerajaan. Kan sebetulnya dia harus seorang putri. Sorry Bang, saya potong dulu sebentar ya. Ini ada teman boleh ya. bergabung. Sorry Bang. Supaya kita membagi waktu ini karena sudah hampir 1,5 jam ini ya. Oke, silakan Bang Dewi. Makin panjang, makin malam, makin bagus nanti. Mantap. Gak apa-apa, harusnya dilanjut. Oke, silakan Bang Dewi. Shalom. Ya, teman-teman, ini adalah teman saya yang sebelum saya live ini dia sudah jadi hater duluan ini, nakut-nakutin saya ini ya. Silakan. Siapa itu, Bro? Bilang saya. Ini Bang Dewiner ini kok temanya malam ini horor ya? Astaga naga. Jangan naga. Oke, silakan Bang Dewiner.
waktu sebelum Bang Well live ini, saya adalah mungkin orang yang dibilang menentang ya, atau memang menurut saya ini nggak nyambung ini gitu kan. Tapi setelah saya coba tadi flashback ke awal-awal gitu ya, balik ke video awal-awal, ternyata poin yang dipetik itu bukan tempat kejadian perkara, dia bukan sedang mengolah tempat kejadian perkara, melainkan membahas di mana status itu yang memang sangat menohok buat kita semua ya, sangat apa ya, kalau dibilang itu teguran juga buat kita ya. Status apa tadi Bang Well itu yang kemana kita ini coba ini tak cuciin lagi ya. Ini dia nah itu tadinya saya pikir ini orang ngapain coba kan, kebetulan kami ada di grup yang sama, jadi kita komen gitu, saya komen gitu, bahkan ada rekan lain bilang hati-hati gitu, ada haters. Ternyata ketika kita masuk room ini luar biasa ya pembahasannya. Tadi saya ulang coba ke awal, ternyata memang dia membahas mengenai status ini adalah teguran juga buat kita ya. Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Ini ngeri banget kata-kata ini loh sih. Menurut saya kalau kita nggak siap gitu, kalau kita nggak siap untuk datang, kapan hari itu datang, kapan Tuhan datang, kapan hari kita dipanggil Tuhan, itu luar biasa banget kalau kita nggak siap gitu kan. Jadi menurut saya ini ada yang bisa tebak aku mau kemana kalau kita merujuk kepada iman Kristen. Kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita ambil, apa yang kita petik dari Alkitab, seharusnya ya kita yakin apapun yang terjadi, ya kita sudah pasti ke rumah Bapa, itu ke rumah Bapa surga. Jadi kita ini adalah warga kerajaan surga lah ya. Amin. Itu yang amin satu doang ini, nggak enak banget dibilang warga kerajaan. Amin. Jadi saya cuma mau ingetin ini doang ya. Ternyata apa yang dia bahas luar biasa gitu. Saya gak nyangka gitu. Yang dia bahas ini, saya pikir tadi benar apa yang mau dia bahas ini nggak nyambung nih. Olah tempat kejadian perkara, dia mau ngapain di sini nih? Pakai mobil-mobil, jangan-jangan dipajang-pajang nanti kan. Gitu. Cuman ternyata dari status ini saya juga belajar bahwa kita ini bukan hanya kita harus siap ketika Tuhan nanti manggil kita, ketika nanti apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kita harus siap gitu. Nggak peduli yang seperti Bang Yel tadi bilang, entah 3 hari lagi, entah 2 hari lagi, 1 hari lagi, 1 detik, 1 menit, dan 1 jam, mungkin Tuhan bisa panggil kapan aja. Saya keinget ini Bang GNL ini waktu itu, belum lama dia ini buat video seperti ini, macam seperti ini. Dia bilang, saya sudah siap, kata dia. Saya sudah siap, Tuhan panggil hari ini juga saya siap, katanya. Belum lama dia buat video seperti ini. 23 Oktober kemarin. Ya, belum lama kan. Jadi ini teguran buat kita masing-masing, bukan bermaksud. Jadi kalau ada komen-komen yang tidak baik, tujuannya jadi bukan ke arah bagaimana tempat kejadian perkaranya atau bagaimana hal itu bisa terjadi, bukan, tapi bagaimana kita menanggapi ketika kita di dalam posisi yang mungkin sama gitu ya. Bukan berarti samanya maksudnya kita kecelakaan, bukan, tapi mungkin dalam keadaan apapun Tuhan bisa panggil kita kapan aja, dalam keadaan duduk, tidur, dan sebagainya begitu. Saya rasa kita harus sama-sama siap, sama-sama yakin bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Jadi jangan di framing ini adalah suatu hal yang merugikan orang lain atau membahas orang lain, tidak, tapi mengertilah makna dari isi video ini. Dan kita sebagai orang Kristen, orang yang memang percaya Yesus, kita mau menyampaikan berbelasungkawa kepada keluarga Vanessa Angel khususnya dan kerabat-kerabatnya. Semoga Tuhan memberkati setiap mereka yang ditinggalkan dan diberi penghiburan dan
khususnya anaknya yang masih kecil, kita doakan biar anaknya juga diberikan kesehatan, cepat sembuh, dan biarlah kasih Tuhan melingkupi menyertai anaknya, biar keluarganya ada yang mengurus dan diberkati segala kebutuhannya. Itu dari saya, Bang El. Wah, ini baru konco iki. Amin. Ini baru teman. Makanya dong. Jadi inilah teman-teman, kadang-kala kita ini menilai itu dari bajunya. Inilah orang Indonesia kan. Kalau baca buku itu dari covernya dulu, nggak tahu isinya apa kan. Don't judge the book by its cover, ya, bukan begitu Bung Stanley? Betul. Ya memang saya sengaja kasih apa judul begitu supaya teman-teman itu punya langsung, wah ini up to date ini kan begitu. Tapi isinya saya ingetin kalian gitu ya. Oke. Ya silakan, ini ada sebelum Bang Richard ke Kanjeng Nabi Gong dulu ya Bang Richard ya. Bang Kanjeng dulu. Bang Kanjeng dulu. Ini Kanjeng Sultan ini ya. Kita harus hargai. Salam semuanya. Salam. Ada Bang Stanley, ada Bang Richard, ada Bang Simon Yudi, ada Pak Pendeta YNL. Saya kalau dengar dia ini kayaknya gimana gitu ya tadi ya. Kalau dia menjelaskan tuh, kalau bisa gerejanya dekat, saya pengen jadi jemaatnya nih, bener nih. Enak kalau dia menjelaskan. Tapi saya menyambungkan yang Bang The Winner tuh, dibilang, wah kalau dia udah siap gitu kan, saya kapan saja sudah siap Tuhan. Maksud saya gini loh, memang ini adalah kita turut berduka dulu untuk teman atau seseorang yang sedang berduka di sana mungkin ya. Semoga diberikan ketabahan. Jadi ini bukan menjadi bahan tertawa. Ini adalah benar. Bang Yoel bilang ini mengingatkan kita, apakah kita siap? Betul. Tapi kalau saya lihat komen kalau saya lihat komennya di tempat Bang Yoel, ngeri loh. Kan di situ kan kemana saya pergi gitu kan ya. Ada jawabannya tuh, Maryam 71. Ngeri loh. Oh ya? Sesuai dengan kitabmu Maryam 71. Nanti lihat aja ada komen di sana. Ngeri loh, Maryam 71 dia bilang. Wah, saya udah paham itu gitu ke sana ya. Tapi gini, kita kembali kepada maknanya, kepada diri kita sendiri, benar seperti yang Bang ini bilang, apakah kita siap gitu. Kalau kata Bang YNL, saya sudah siap katanya. Ya. Kebanyakan kita kadang-kadang, makanya saya bilang sama kalian yang berkhotbah di depan mimbar ketika membawakan doa, jangan bilang, Tuhan datanglah sekarang. Waduh, jangan dulu. Jemaatnya pasti bilang, situ enak udah siap, saya belum. Pasti rata-rata seperti itu. Kalau Tuhan datang artinya kita mati, betul nggak? Iya kan? Kalau Tuhan jemput artinya kita selesai. Tapi apakah kita sudah siap dengan itu? Kalau Bang Yenel bilang, saya sudah siap dengan itu. Nah, jadi benar maknanya di sini. Kemanakah saya nanti akan pergi? Ini harus dalam ya kita pikirkan. Harus dalam kita mempersiapkan diri. Karena Tuhan bilang, dia akan datang seperti pencuri. Pada saat kita lengah, pada saat kita tertidur, ya, pada saat kita terlena, kan itu. Jadi akan datang seperti pencuri. Nah, apakah kita siap, sedia? Berjaga-jagalah, kan katanya. Selalu berjaga-jagalah. Jadi jangan sampai lengah. Tuhan udah sering ingatkan kita tentang itu. Dan kejadian ini mengingatkan kita kembali kepada ayat tersebut atas peringatannya. Bahwa apapun keadaan kita, itu tidak menjamin kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena maut tidak akan pernah berkompromi dengan kita dahulu, atau Tuhan pun tidak mungkin memberitahu kita dulu gitu ya, karena sudah diingatkan dari sebelumnya, berjaga-jagalah gitu ya. Berjaga-jagalah dan siap sedia. Jadi dalam sekali sih memang judulnya itu tadi memang kalau kita lihat sepele, tapi untuk kita sebagai umat ini dalam, Bang. Saya sangat dalam sekali ini. Kalau kita mau berpikir ini ke dalam diri kita sendiri saja, ini kita takut sebenarnya, benar. Gitu. Bagaimana kalau sekarang di saya? Seperti Pak Sandy bilang, ya kita bersyukur hari ini kita masih bisa ngobrol. Apakah kita besok bisa ngobrol lagi? Belum tentu. Kan gitu. Iya, belum tentu. Belum tentu kita bisa ngobrol lagi sama-sama seperti sekarang. Gitu. Nah, karena kita tidak tahu kapan waktunya.
Kapan waktunya kita dijemput, kapan waktunya Tuhan untuk kita. Apakah kita sudah selesai apa belum? Jadi sekali lagi kita hanya bilang, kalau dari saya bilang, kita harus siap sedia berjaga-jagalah. Seperti Bang Yenel bilang, saya sudah siap. Nah, bagaimana kita untuk siap? Kita tanya aja Bang Yenel, gimana caranya biar siap? Nah itu, nanti kita dengerin khotbahnya dia. Iya kan gitu. Ya, Oke, lanjut yang lain. Teman-teman, satu lagi nih yang saya pelajari. Yang saya pelajari begini teman-teman, jadi lakukanlah sesuatu apapun yang kalian kerjakan itu, anggaplah itu adalah waktu terakhir kalian. Artinya bahwa saya sering kali teman-teman kalau khotbah diundang ke gereja mana, saya merasa bahwa itu kesempatan saya terakhir untuk khotbah di gereja itu. Artinya bahwa saya harus berkhotbah dengan sangat baik, preparation, kemudian saya lakukan yang terbaik. Karena saya tahu mungkin saya nggak lagi khotbah di tempat itu. Karena ya kembali lagi, 1 detik ke depan kita nggak ngerti kok seperti apa kehidupan kita kan begitu ya. Jadi lakukanlah apa yang dijumpai tanganmu itu dengan sangat baik. Seperti kau melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ayat yang sangat memberkati saya sekali begitu ya. Jadi lakukanlah mungkin kamu kerjalah dengan baik. Barangkali itu adalah hari terakhir dalam kehidupanmu. Oke, kita ke tentara dulu ya. Kita ke Pak Komandan dulu ya. Silakan Pak Komandan. Pak Itonang. Mic dibuka, Pak Itonang. Mic-nya. Sudah tidur kah ini? Bang Itonang. Aduh, jaringan ini kayaknya gawat nih. Komandan masuk, Komandan. Bang Itonang. Waduh nih Bang Ritonang gimana ya? Kayak mana ini? Pak Ritonang masuk, Pak Ritonang. Bisa jawab sudah masuk dia. Urusannya. Sudah masuk. Nanti dibilang lagi, saya kok di mute. Waduh. Bang? Lagi ngopi. Bang Ritonang. 116 berapa? Waduh. Oke, bagi LCR, tadi pertanyaan tadi dijawab tuh dari Bang Nabdigong. Gimana caranya supaya siap itu? Tadi kan dibilang tuh. Abang Nabdigong sudah tahu tuh. Siap mau besok mau pulang sudah kah? Ya teman-teman saya itu pokoknya betul. Enggak. Tapi gini loh, rela enggak sih? Pokoknya ini hal ini kan persiapan pribadi ya. Pokoknya hal ini berbicara pribadi. Ya apa ya? Kalau saya tulis di saya punya status WA aku sebagai apa ya? Kenal Tuhan, tambah kenal diri, hasilnya tahu diri. Pokoknya akhir bagi saya puncak pengetahuan tertinggi adalah kenal Tuhan. Ya, dan mengenal diriku. Ya, kalau konsep Jawa sih seperti apa sih? Pokoknya kita tahu diri kita sendiri. Nah, dengan saya mengenal Tuhan, membuat saya mengenal diriku dengan benar. Nah, ketika saya mengenal diriku, mengenal Tuhanku, mengenal diriku, saya tahu diri bahwa saya ini bukan apa-apa. Ya, pada akhirnya ya saya yang tidak apa-apa ini hidup untuk dia yang bisa hidup. Tidak apa-apa. You itu seorang anak. Ngomong sama bapak itu tinggal, Bapak bisa sediain saya uang 300 juta. Amin. Oke. Ya. Oke, nah, Bang. Itu status ya. Tunggu dulu, Bang. Ya, tunggu dulu, Bang. Kita ke Bang Aritonang dulu. Kita kasih kesempatan dulu. Tadi. Nanti kita didor nanti kita. Dor. Silakan. Amang suruh nyanyi dulu tuh, Bang Joel. Amang suruh nyanyi dulu. Hidup ini lagu terpesona, Bang. adalah kesempatan. Kirain lagu terpesona. Salam Pak Joel, YNL yang ganteng. Amang, nyanyi dulu Amang. Datang terlambat nyanyi dulu. Ya, silakan. Nyanyi apa ini? Komandan. Nyanyi apa ini? Tanggapi dulu dong. Tema kita hari ini, tanggapi dulu renungan kita pada malam ini. Iya. Ayo ready kah, Amang? Iya, tadi kan saya baru masuk. Ku dengar tadi ya YNL sudah siap, padahal dia masih muda. Tapi ya memang ya itu bukan. Udah siap dia, jangan salah. Ya. Udah siap iya, gitu. Gini ya, memang itu ya. Yang itu memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap. Saya dulu pernah merasakan waktu tahun 85 saya kan waktu perang pertama saya dulu di Irian Jaya ya. Kami kan diserang. Banyak kawan-kawan kami. Banyak kawan-kawan kami kan yang meninggal. Saya kalau langsung mikir gini, kapan giliran saya? Sementara kan perang kan berlanjut. Aduh, bising kali ya. Ya. Di mana Bang nih? Di mana ini? Di mana Bang? Rindam satu bukit barisan merapat.
Halo, halo. Silakan, ya, Kan silakan, gini, Bang. dulu saya kan tahun 85 waktu saya tugas di Irian Jaya pertama saya diserang itu, saya memang langsung kuserahkan nyawa saya sama Tuhan itu. Karena apa? Ya kita kan ya namanya udah kejepit lah ya dibilangnya, udah kejepit, kita udah dikepung, musuh kita ribuan, sementara kita cuma berapa orang, 15 orang ya kami waktu itu, kami kan melingkar lah kan. Ya kawan kami ya meninggal 4 orang kan, 4 orang, berarti kan tinggal sisa 11. Itu ya hari pertama, hari kedua diserang lagi kami. Memang waktu hari kedua diserang itu tidak ada yang meninggal, baru datang ke sana Pangdam Irian Jaya waktu itu ya Brigjen Sutiono, saya masih ingat ya, Brigjen Sutiono. Nah itu ya habis itu ya dibilang sama kami gini, sama Pak Jenderal ini, apakah kalian sudah siap mati katanya. Ya kalau saya jawab gini, ya saya memang sudah siap mati, makanya saya masuk tentara ini saya akan jual nyawa. Itu kan langsung, oh bagus jawabannya. Katanya gitu kan. Tapi ya itulah kan ya saya sangat salut sama INL. Berarti INL ini ya prinsipnya sama dengan saya, karena saya punya pengalaman masih muda dulu, masih lajang. Umur berapa? Saya 85 ya, baru 21 umur saya itu. Iya, baru 21 saya udah siap. Tapi ya saya udah siap ya waktu itu memang belum panggil Tuhan ya, karena Tuhan itu kan ya beda rencana sama rencana manusia. Karena kami sampai terakhirnya itu tinggal berapa orang itu? 4 orang, 5, tapi 1 kena juga. Tinggal 4 orang lah kami yang utuh kan. Bertahanlah kami sampai jam 8 pagi, sampai kami menghabiskan peluru waktu itu 12.000 butir. Ya kan namanya menembak itu bukan satu-satu lagi, udah rentetan. Kalau nggak rentetan kita ya kita kena, kita rentet lah kan, menghembur peluru lah. Tapi itulah kan ya kuasa Tuhan itu ya, kita pun udah berserah sama Tuhan. Tuhan belum menghendaki ya, memang ya itu rencana Tuhan lah ya. Tapi kita memang harus perlu siap ya, waspada. Kita waspada setiap saat seperti yang dibilang Pak Nabi Rong tadi ini, karena kita kan nggak tahu entah kapan diambil nyawa kita. Makanya kita harus siap berserah diri sama Tuhan. Apa yang bising kali ini. Spiritual ini. Gimana nih, Bang? Dimit dulu spiritual ini, nanti ini ya. Ini macam siap komandan, Iya. Suaranya. Oke, silakan komandan. Ya. Iya kan, gitulah kan, kita memang ya harus siap. Tapi kita jangan bertanya sama orang ya. Kalau bagi saya ya, kalau saya bertanya sama diri saya sendiri, apakah saya sudah siap? Kalau saya bertanya sama orang, saya nggak mau. Karena mungkin dia lebih siap daripada saya. Mungkin ya iman dia kan lebih kuat kan gitu. Itu tentang pengalaman masalah siap ya. Kalau saya memang ya setuju. Saya setuju sama INL. Berarti INL ini imannya sudah kuat. Iya. Karena tadi kawan kita, bukan gini ya. Kenapa? Kalau orang yang di Alkitab kan ada orang yang takut kehilangan nyawa, kehilangan nyawa. Saya dulu gak takut kok kehilangan nyawa waktu saya perang itu. Saya gak takut. Karena apa? Memang ya kalau memang Tuhan menghendaki saya diambil. Waktu itu kan diambil juga. Tapi saya tetap akan ingat firman Tuhan kan ya. Dan juga yang satu lagi, ya aku akan menyertai kau sampai akhir zaman. Itu ingat juga. Pokoknya ayat-ayat yang apalah kan yang aku hafalkan. Memang kita ya manusia ini, aku cerita pengalaman sedikit ya gini ya. Kan ada juga kawan saya. Dia orang Sulawesi, Kristen juga ya. Tapi dia memang ya dari dulu kulihat ya kuranglah dia beribadah. Ke gereja pun dia malas, alasannya ya macam-macam. Kita memang ya di Botelor itu ya sangat ketat. Cuma ya kalau kita namanya ibadah gak dilarang. Cuma kita harus permisi ya mau ibadah. Dia itu dulu selama kami satu asrama itu tak pernah dia ke gereja. Cuman kalau di daerah perang dia malah dia rajin berdoa, rajin ke gereja gitu. Tapi pulang lagi dari sana, pulang dari sana lucunya, pulang dari daerah operasi, ya kita kan kembali ke barak lah ya. Ya di barak dia nggak mau lagi dia. Aku bilang gini, kau jangan pas waktu kejepit aja kau ya ingat Tuhan. Kita setiap saat harus ingat, mau suka maupun duka. Aku bilang gitu. Iya, sampai sekarang dia pun masih ada, dia pun ada yang sama saya. Tapi sekarang dia puji Tuhan, dia sudah bertobat. Dia bilang ya, katanya dia kalau ke gereja udah nggak enak badan. Nah, dia pernah katanya dia demam dia ke gereja, dia katanya dia pakai jas lah dia. Sebenarnya dia nggak pakai jas karena demam dia. Berarti bagus, berarti kau udah sadar. Karena apa? Kita di dunia ini hanya hidup sementara, aku bilang gitu.
Di depan Tuhan itu semua sama, dan nggak memandang waktu, nggak memandang umur. Kalau Tuhan berkehendak, ya kapan saja kita bisa diambil pulang gitu. Itu adalah pengalaman saya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan. Saya selalu sama YNL, memang betul-betul salut. Kalau YNL saya belum dengar apa ceramahnya ya. Ya, mesti Bang Agitonang ini mesti lihat dari awal dulu nih. Saya udah kasih statement saya itu menohok banget itu, ya kan? Justru malah saya itu ngerinya gini loh Bang Agitonang. Justru saya itu malah gini loh. Ketika kita ini dikasih jatah kehidupan ini, misalkan sama dokter kita divonis bahwa hidup kita ini tinggal 4-5 hari lagi gitu ya. Nah, mesti kan extraordinary kan, jadi kita akan selalu melakukan yang terbaik. Wah, kita akan cintai istri kita akan kerja dengan baik karena 5 hari hidup kita. Kalau kita punya sakit hati sama orang, kita segera minta maaf dengan orang itu, nah kan? Karena 5 hari. Loh iya, saya tunggu dulu sebentar. Ada lagi ya selanjutnya. Persoalannya Bang, kita ini nggak ngerti. Iya toh, kita ini nggak ngerti. Ya kalau 5 hari, kalau cuma 3 jam lagi, kan nggak tahu kita. Makanya seharusnya kita ini selalu kasih yang terbaik. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Nah, 1 menit lagi, ya kan? Gitu loh Bang Agitonang. Iya, tapi aku salahkan tadi, gini ya. Yang aku salahkan tadi harus menyanyi dulu ini kata kan. Dokter. Iya, kata dokter. Dokter kan manusia. Manusia. Ya, itu kan gua kan cuma ilustrasi toh Bang. Atau Tuhan ngomong ilustrasi sama firman Tuhan. Sama firman Tuhan nggak boleh ilustrasi loh. Kita ngomong yang iya. Katakan iya apabila iya, katakan tidak apabila tidak gitu. Biarin, jangan dipisahin. Tunggu. Ini penting ini. Sama Bang Abang, ini saya pikir ini penting ya. Kita harus klarifikasi. Silakan. Pak Ridwan atau Saudara Ridwan, mohon maaf ya, kita di sini tadi rekan-rekan saya dan saya juga, kita secara pribadi benar-benar kita menyatakan belasungkawa terhadap apa yang dialami oleh keluarga almarhumah Vanessa Angel dan juga suami dan keluarga besar. Tadi tidak salah juga Bang Dewina sudah ngomong anak-anaknya, ya. Jadi di sini kita menertawakan, di sini konteks tertawa ini bukan soal kepada si Vanessa Angel almarhumahnya, tidak, tapi dari konsep apakah kita sudah siap apa enggak. Kita menarik refleksi untuk kita. Ya, jadi kita tidak di sini kita bukan orang gila yang mau tertawai orang meninggal. Kenapa? Memang hari ini mereka berduka. Kita tidak tahu. Besok bisa saya yang berduka, besok bisa Bung Yoel, besok bisa Bung Nabirong, besok bisa Bung Richard atau rekan-rekan sekalian. Iya, Bang Ridwan sendiri bisa berduka juga gitu ya. Kami tidak tertawa ya. Kami tidak tertawa, tapi kita di sini menunjukkan kita berdiri bersama-sama. Mengapa? Ketika saudara kita berduka cita, kita harus ada bersama dengan mereka. Sebab mungkin sekali lagi hari ini mereka, besok adalah kita. Jadi seperti itu. Entah kita di sini tidak berbicara agama si Vanessa Angel seperti apa, tapi kita ikut berempati sebagai sesama manusia. Bukan juga dimanfaatin untuk cari view. Tidak ada sama sekali. Dalam nama Yesus Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati teman-temanku. Terima kasih. Iya. Coba, Bang Ridwan, tolong dilihat lagi di awal apa yang saya katakan gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita lagi bahas apa kemudian disangkut pautin gitu, itu nggak benar ya. Jadi kembali lagi bahwa jangan dinilai dari bukunya ya, judulnya memang saya bikin begitu, cuma tolong dinilai dari isi daripada yang saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan begitu ya. Itu ya Bang Ridwan ya, terima kasih ya. Oke teman-teman ya, silakan sekarang Pak Richard gilirannya, tadi sudah potong-potong itu tadi ya. Silakan. Oke. Ramai banget. Ya, saya pikir siapa tadi? Bang Ridwan, kalau bisa kan masuk ya. Masuk. Ya, Bang Ridwan. Kemudian kita ngobrol, saling memberikan pencerahan lah. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tetapi kita saling mengingatkan bahwa hal itu bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan itu kan kita lebih baik bersiap diri, bukan untuk menghakimi. Karena saya pribadi justru ini tingkat kedewasaan kita akan diukur dari sini. Kalau kita lihat ya momennya seperti Vanessa Angel, ya kejadian ini kita tetap berduka,
kita tetap mendoakan yang terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena penghiburan yang sejati Tuhan Yesus Kristus pasti akan memberikan kekuatan. Siapapun itu. Nah, tapi jangan sampai waktu kita bicara Vanessa Angel hanya teringat 80 jutanya itu. Nah, itu katakanlah itu orang yang bukan dewasa. Nah, saya pikir kalau kita terlalu jauh ke sana nanti terseret-seret hal yang enggak. Tetapi kita mau berbicara lebih luas lagi. Karena kita bukan berbicara pribadinya, tetapi kan khalayak banyak. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri itu. Nah, mungkin kalau ini kan kayak pembicaraan ini kan seperti akan dibawa cerita kita tidur ya. Kelihatannya mengerikan sekali gitu. Jadi takut tidur nanti. Saya pikir kita mesti semua harus siap. Tetapi saya sih mau mendasarinya begini. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun yang terjadi, entah 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 jam ke depan, 3 hari ke depan, kita tidak tahu. Tetapi intinya kita harus tetap berdoa. Kan? Itu intinya. Nah mungkin saya tadi kok tertarik dengan Bang Simon Yudi ya, waktu berbicara tentang tulang rusuk. Mungkin ini bisa jadi tema ke depan loh. Bagus loh ya. Tulang rusuk kita ada 12 ya. Kita baru diambil 1 ya. Kita bisa mempunyai 12, ya kan? Nanti ada yang kabur. Nanti ada yang kabur kalau bicara itu. Atau apalagi ada yang memanfaatkan tulang rusuk sampai 14, kan ada kan? Nah, kalau musik yang mana nih? Nah, itu masalahnya ada yang sampai saat ini tulang rusuknya tidak dimanfaatin. Tuh kan. mulai kan benar kan, mantap kan. Ini bisa buat tema ke depan, tapi kan paling tidak ini menguatkan. Kayaknya saya tunjukin foto deh. Lu nggak tahu. Pernah lihat status WA-nya nggak? Jadi tulang musiknya mesti ada yang dikasih tahu nih. kan tulang rusuk. Oke, lanjut. Terima kasih gitu kan. Lanjutin bisa dulu buat Bang Ican. tema ke depan. Ya, boleh. Oke, kita bahas nanti ya. Oke. Siapakah jodohku gitu ya. Aduh. Kalian lo ya. Ya. Yoel aneh-aneh juga. Jangan jodohku. Kalau saya menikah, sebentar. Kalau saya menikah, Bung Yoel 5 juta, Bang Aritonang 25 juta, Bung Stanley aman $1,000 lah. Aman. Ya, 1 juta. Oh ya nanti 5 juta YNE kalau menikah nggak usah keluar biaya, kan banyak kawan-kawan mendukung. Bisa. Amin. Ya. Dukung dalam doa maksudnya. Dulu kan doa dan dana lah bro, masa doa toh nggak mau. Iya, masa pandemi tidak ada pesta. Ada, saya bilang nggak ada. Ada. Oh, iya. Di tempat saya pesta terus tiap hari. Cuma ya, makannya bukan prasmanan, makannya pakai kotak. Nasi kotak. Iya. Iya gimana orang yang prasmanan suka apa sekarang? Ya. Sorry. Ini nanti kok ketawa-ketawa nanti dibilang lagi loh. Kamu nggak beretika ini ya. Ada yang berduka ketawa ya. Kita harus gembira kita. Hati gembira adalah obat. Kemana? Ngapain kita bersedih? Tuhan. Siap di copy paste komandan. Apa di copy paste ini spiritual ini? Ya, oke. Ya. Oke, teman-teman ya. Hari ini kita sama-sama belajar sesuatu, sebuah realita kehidupan. Jadi nyanyi dulu Pak Stanley. Pak Stanley nyanyi dulu. Pak, lagi kerja. Udah Bang Tonang nyanyi. Ya. Oke ya. Silakan Bang Tonang mau nyanyi boleh. Terus kalau Bang Tonang nggak nyanyi, saya yang nyanyi. Oke. Nanti tapi nggak pakai musik ya. Aku belum nanti kena copyright pula kan. Ya, boleh. Silakan Bang. Kita dengarkan malam ini teman-teman. Ini tunggu. Ini sebagai penutup kita acara kita hari ini ya, supaya kita
bisa beristirahat dengan baik. Besok kita gas lagi ya. ya. Untuk istirahat yang tenang loh ya, nggak boleh mah. Oke. Oke, silakan. Saya tunggu Bang Arian ya. Habis ini Bang. Habis ini Bang Simon ya. Bang Simon, habis ini ya. Bang itu dulu, silakan Bang. Bang itu Ayo. Ya. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Amen. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Haleluya. Amin. Luar biasa. Oke. Ya, Bang Simon sedikit ya, silakan Bang. Ya, sedikit. Untuk menutup. Setiap anak-anak Tuhan akan mengalami malamnya sendiri-sendiri. Malam itu akan tiba, berarti itulah kiamat secara pribadi dipanggil Tuhan. Karena pengetahuan akan kiamat itu orang masih mengira-ngira atau mereka-reka. Kiamat pribadi itu akan datang, yaitu waktu kita dipanggil Tuhan. Kita setelah menyelesaikan suatu pertandingan yang baik, pertandingan yang kita lalui dengan jerih payah kita. Karena kesudahan setiap manusia adalah di rumah Tuhan. Terima kasih atas segala semuanya ini. Kan kasih dan firman Tuhan membimbing anak-anak ini semua menjadikan lebih baik. Dengan marifat, penglihatan akan masa depan. Itulah impian saya secara pribadi untuk taruna-taruna muda. Untuk memimpikan sesuatu masa-masa depan yang gemilang. Oke, itu aja Jar. Thank you. Thank you, Bang Simon. Thank you buat kalimat yang indah ya untuk malam ini ya. Silakan. Saya ke siapa ini ya? Bang JLCR. Ada yang mau disampaikan terakhir begitu? Boleh? Saya cukup, Bung. Cukup ya? Bang Spiritual? Cukup, Bang. Oke, thank you. Bang Spiritual? Untuk sementara ini cukup, Bang Yoel. Ditutup dengan doa aja, Bang Yoel. Oke, tunggu saya. Kita harus adil dong, kita harus semua. Bang Richard, ada yang tambahkan lagi? Saya pikir cukup ya, tapi kita diingatkan bahwa kita jangan takut apapun yang terjadi 2-3 menit ke depan atau sehari ke depan, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Mantap. Amin. Ya, Bang Dewina, kok adalah pemenang di sini? Silakan. Nah, kalau dari nama saya, kita harus yakin ya. Jadi kapanpun waktunya Tuhan, kalau kita memang beriman kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan, maka yakinlah surga adalah tempat kita, tempatnya anak-anak Tuhan. Itu dari saya. Oke, silakan Kanjeng Nabi. Ya,
Dari saya terakhir ya. Seperti yang kita bilang tadi, kita di sini hanya berkaca kepada satu status yang kita tarik untuk diri kita sendiri, untuk kepada teman-teman kita, kepada kita sendiri. Bukan kita tadi seperti Pak Ridwan menyangka bahwa kita menertawakan, tidak. Kita justru belajar daripada apa yang terjadi untuk diri kita sendiri seperti apa. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap, kan itu tadi. Nah, jadi itulah yang harus kita renungkan. Kita berkaca daripada yang sudah terjadi atau kejadian hari ini yang kita pun turut berduka gitu ya. Tapi apakah kita belajar dari apakah kejadian itu? Are you ready? Itu pertanyaan yang kita tekankan dalam pembicaraan kita hari ini. Itu menurut saya, dan itulah intinya. Itulah supaya teman-teman bisa paham untuk para penonton yang mungkin juga nantinya akan mendengarkan pembicaraan ini. Di sini kita hanya berbicara tentang apakah kita siap ketika Tuhan datang atau Tuhan memanggil kita. Itu aja dari saya. Semoga kita bisa menjadi renungan yang dalam hari ini. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Thank you Bang Kanjeng Nabi untuk nasihat-nasihatnya. Silakan teman-teman kunjungi ya channel Bang Kanjeng Nabi Gong. Itu banyak hal yang petuah-petuah Nabi di situ ya. Silakan ya. Oke, teman-teman, terakhir ke Bang Aritonang, satu kalimat terakhir Bang, bila ada Bang. Oke, itu ya memang ya kita memang berduka ya, tapi kita yakin dan percaya karena apa hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Bagi yang mati itu berarti sudah beruntung ya. Kita ya untuk penguatan iman, tolong dibacakan Yoel di Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 ya, bentar ya, saya bacakan ya. Kolose 2 ayat 7, bentar ya. Ya, saya bacakan ya. Nih, bentar. Tunggu, sabar. Mana nih? Saya share aja ya, supaya teman-teman juga bisa lihat sama-sama ya. Oke, ini dia teman-teman. Tunggu ya. Tunggu Bang, sabar Bang. Ini mesti harus pelan-pelan. Ya, nih ya, teman-teman. Saya bacakan dari Kolose 2:7 berkata bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke. Haleluya, amin. Itu aja, terima kasih. Amin. Ya, oke ya. Teman-teman, untuk penutup saya membacakan satu ayat firman Tuhan lagi yang mengingatkan kita bahwa kita seyogyanya sebagai anak-anak Tuhan ya, kita berkaca melalui peristiwa yang terjadi hari ini, maka saya mau sampaikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti teladan daripada Paulus ya. Satu kalimat terakhir, perkataan Paulus kepada Timotius mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, kita terus jaga iman kita. Setia sampai akhir, kiranya Tuhan terus menyertai kita. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa di live renunganku berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan tutup di dalam doa ya. Yuk sama-sama kita berdoa ya teman-teman ya. Saya undang kita untuk berdoa, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh berkaca untuk mengintrospeksi diri kami. Apakah kami sudah siap ketika saatnya Tuhan memanggil kami. Biarlah cermin pada kesempatan melalui kejadian yang tadi siang, yang sempat viral beberapa waktu ini, boleh mengingatkan kami betapa fananya hidup ini, betapa terbatasnya hidup ini. Sebab itu ya Tuhan, kiranya sebuah pujian yang juga dinyanyikan oleh Bang Aritonang mengingatkan kami semua bahwa hidup ini adalah kesempatan buat kami untuk bekerja, untuk melayani Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan malam ini, baik di room maupun yang ada di live chat, kiranya tangan Tuhan menyertai mereka semua. Hamba berdoa supaya kami semua diberkati Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan kami, di dalam setiap pergumulan kami, rumah tangga kami, pasangan kami, maupun masa depan kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan beserta. Khusus ya Tuhan, pada kesempatan malam ini kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan daripada Vanessa Angel dan suami, yang sungguh-sungguh Tuhan menambahkan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk anak yang dikasihi, biarlah sungguh-sungguh Tuhan memberkati anak ini sepanjang kehidupan anak ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kuasa pengasihan Tuhan.
Berkati teman-teman kami semua, kami serahkan istirahat malam ini, bila kami boleh beristirahat dengan baik, esok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Amin. Luar biasa. Selamat malam semua. Selamat malam.